Senyum Sumingrah terpancar dari raut wajah Agus Saputra, Fahrul Riza Yusuf, Maitanur, Safwani, dan Yusriyadi. Maklum saja, setelah mereka bersaing ketat dengan puluhan calon, Sabtu 15 April 2023, mereka dilantik Ketua Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Republik Indonesia Rahmat Bagja sebagai anggota Panitia Pengawas Pemilihan atau Panwasli Aceh untuk masa jabatan 2023 hingga 2028. Tapi sukacita ini tak disambut baik Ketua Komisi 1 DPR Aceh Iskandar Usman Al-Faraki. Kepada media pers Jumat 14 April 2023 di Banda Aceh, politisi Partai Aceh ini malah menuding balik bahwa Bawaslu telah mengkhianati kekhususan Aceh. Dia mengungkap sejak dari awal tetap tidak setuju dengan apa yang dilakukan Bawaslu RI karena dinilai telah mengkhianati kekhususan yang dimiliki Aceh. Itu sebabnya Komisi 1 DPR Aceh menggugat Bawaslu ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum atau DKPP di Jakarta karena alasan merekrut calon anggota Panwasli Aceh dan saat ini sedang menunggu putusan. Sebelumnya atau Kamis 26 Januari 2023, bersama anggota Komisi 1 Samsul Bahari bin Amiren atau Tiong, Nora Indah Dita, Nuraini Maida, Dr. Andes Taufik, Tunku Atarmizi Hamid, dan Samsul Bahari juga melaporkan Badan Pengawas Pemilu Bawaslu RI ke Ombudsman di Jakarta. Mereka menilai Bawaslu sudah melakukan maladministrasi karena merekrut anggota Panitia Pengawas Pemilihan atau Panwasli Aceh. Alasannya Bawaslu tidak lagi memiliki kewenangan sejak keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 66 garis miring PUU garis penghubung 15 garis miring 2017 yang membatalkan kewenangan Bawaslu sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Pemilu. Selanjutnya, rekrutmen anggota Panwasli Aceh menjadi kewenangan DPR Aceh sebagaimana diatur dalam pasal 60 Undang-Undang Pemerintahan Aceh yang menyatakan bahwa Panwasli Aceh dibentuk oleh panitia tingkat nasional yang bersifat ad hoc sebanyak 5 orang atas usulan DPR Aceh. Makanya Komisi 1 DPR Aceh menegaskan tindakan Bawaslu merupakan perbuatan melawan hukum dalam bentuk lahirnya kebijakan yang bertentangan dengan hukum. Tidak hanya itu, tindakan Bawaslu yang membentuk panitia seleksi Panwasli Aceh juga dinilai merupakan tindakan sewenang-wenang karena dengan dibatalkan Pasal 557 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu oleh Mahkamah Konstitusi, maka Bawaslu tidak lagi memiliki kewenangan. Komisi 1 DPR Aceh juga bersandar pada pasal 18 ayat 3 huruf A Undang-Undang Nomor 30 tentang Administrasi Pemerintah. Isinya menyebutkan badan dan atau pejabat pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang apabila keputusan dan atau tindakan yang dilakukan tanpa ada dasar kewenangannya. Karena itu, Iskandar mengaku tetap akan terus memperjuangkan kewenangan ini sebab undang-undang yang sudah diberikan untuk tidak dilanggar oleh mereka sendiri. Begitu tegas Iskandar Al-Faraki. Sekilas memang tidak ada yang salah dari apa yang diucapkan dan diperjuangkan Komisi 1 DPR Aceh di bawah kepemimpinan Iskandar Al-Faraki. Apalagi berdalih untuk menegakkan kekhususan Aceh di bawah payung Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang bersifat khusus. Hanya saja muncul pertanyaan, mengapa dalam beberapa hal dan kebijakan substansial DPR Aceh justru menggunakan standar ganda atau menggunakan pisau bermata dua
terhadap realisasi Undang-Undang Pemerintah Aceh. Ambil contoh soal pelaksanaan pilkada di Aceh. Pada bagian ke-1 atau umum pasal 65 Undang-Undang Pemerintahan Aceh dengan jelas dan tegas menyebutkan bahwa gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan wali kota, wakil wali kota dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat setiap 5 tahun sekali melalui pemilihan yang demokratis, bebas, rahasia, serta dilaksanakan secara jujur dan adil. Kedua, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota memegang jabatan selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk jabatan yang sama hanya 1 kali masa jabatan. Ironisnya, pilkada serentak di Aceh justru gagal dilaksanakan pada tahun 2022 lalu, sehingga saat ini melahirkan penjabat gubernur Aceh serta sejumlah PJ bupati dan wali kota di Aceh. Berbeda dengan sejumlah provinsi lain di Indonesia, hanya penjabat gubernur serta beberapa bupati atau wali kota saja. Sementara di Aceh, dari 23 bupati dan wali kota, ada 21 diantaranya yang habis masa jabatan kecuali Kabupaten Pidi Jaya dan Aceh Selatan. Tragisnya, walau sempat beberapa saat bersuara, anggota dan pimpinan DPR Aceh kemudian dengan penuh kesadaran justru bangga dan ikut memberi dukungan serta rekomendasi terhadap 3 nama sebagai calon penjabat gubernur Aceh yang diminta Presiden Republik Indonesia melalui Kemendagri di Jakarta. Keputusan dan kebijakan standar ganda inilah yang kemudian dinilai telah menafikan jika tak elok disebut mengkhianati kekhususan Aceh sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Secara teori, standar ganda merupakan ukuran moral dengan membuat penilaian terhadap subjek yang berbeda dan dinilai secara tidak sama dalam satu kebijakan atau objek serupa, sehingga terkesan tidak adil dan profesional. Ibarat kata, jika realisasi Undang-Undang Pemerintahan Aceh dinilai manis dan menguntungkan, maka diakui dan ditelan seketika oleh DPR Aceh. Tapi ketika pahit dan panas, muncul saling tuding, saling menyalahkan, dan dimuntahkan. Itulah yang terjadi saat ini di Parlemen Aceh. Wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.